Assalamualaikum Pak Fardi. Lagi sibuk nih Pak? Lagi lewat pelanganan nih Mas. Ya ini khusus pedet-pedet yang agak bagus ya, yang bisa yang di sini. Oke. Biasa saya. Ini sapi-sapi super. Iya, kalau ini enggak Mas. Ini yang main depan kali ini. Ini biasa ini. Oke Pak Fardi, kita sepil pemberian pakannya dong Pak. Ayo Pak. Ini kasih pakan apa nih Pak? Kalau untuk yang kecil ini kebetulan lagi ada ini kombin antara ampas sama pelet. Jadi belum full pelet Pak? Belum, tapi kalau nggak ada ampas tiap pelet gitu. Ini proses adaptasi atau gimana? Nggak juga yang ini, kebetulan ada sisa ampas dari perah gitu kita kasih. Itu kalau ampasnya nggak kontinu Mas. Jadi masih walaupun dikasih pelet, dia masih mau pakan yang lain Pak? Masih. Kalau kayak rumput itu masih mau? Masih mau. Jadi pelet itu kan sebetulnya sebagai pakan alternatif dan praktis gitu ya. Jadi ya siap dalam segala situasi lah, tepatnya begitulah. Ketika tidak ada ampas, kita siap pakai pelet. Ketika tidak ada yang ngarit, kita siap menggunakan pelet. Itu kan gitu. Jadi sebagai pakan alternatif. Tapi pokoknya pelet? Iya, kalau saya pokoknya sudah pelet. Jadi tapi kalau dia misalnya dipelihara orang nggak mau pakai pelet, dia pakai apapun juga mau. Kita lihat dulu. Kita siapkan. Ini kombinasi ampas tahu dan pelet. Ini kalau sapi-sapi ukuran kayak gini, peletnya berapa kilo Pak? Ini paling 3 kilo Pak dari. Sehari 3 kilo? Iya. Jadi tinggal dibagi aja gitu? Ya paling banyak 4 kilo ya. Nggak ada dikit 4 kilo. Jadi nggak diaduk gitu ya Pak? Dia udah nyampur aja sama ampas tahu ya? Aduk sebetulnya diaduk Mas. Oh, itu diaduk gitu? Itu kan nyampur sendiri. Ini mekar gitu ya, proses mekar. Inovasi loh. Karena ini Nur solusi buat. Ini kebetulan kandangnya belum support Mas kalau dipakai pelet kok, karena belum ada tempat minumnya. Jadi harus dikasih minum manual. Iya, gitu. kalau kandang saya yang sana tadi yang besar kan sudah ada, di bawah juga sudah ada. Ini satu kandang yang belum support air minumnya, masih manual. Oke, ini loh proses pemberian pakan di bilapan. Nah ini ampas tahunya ya? Iya. Oke. Jadi dikasih air dulu Pak? Iya. Belum masuk ampas tahu? Kalau enggak langsung habis Mas. Jadi ya, karena ini kan belum ada tempat minumnya ya. Ini segini habis Pak, sebanyak ini? Hah? Sebanyak ini habis? Habis, nanti keblok. Oke, ini kombinasi. Kurang itunya katanya. Apa sih jalan-jalan kayak pagi? Kan batang utamanya. Lah iya. Dulu. Jadi ini teknik di Gumilang kasih air dulu baru ampas tahu. Habis itu penutupnya pelet. Iya, nanti kan betul. Bisa untuk pelet. Bisa hati pakan juga. Ini kalau ampas tahu sehari berapa kilo Pak? Kalau ini apa tahu seadanya Mas orang sini. Enggak terlalu ukuran kan. Yang penting peletnya. Oke, jadi kalau pelet itu untuk sapi segini 3 kilo sehari? Sehari segini bisa 4 kilo, kalau yang ini 3 kilo. Kalau yang ini 3 kilo? Iya, kurangnya kurang lebih seperti itu. Kalau ampasnya seadanya, kalau ada sisa dari sapi perah, kasih. Kan kalau ampas suka nggak stabil. Ini Pak Madi selain ternak sapi beliau itu ini Bang, apa? Pengusaha. Wah. Jadi usahanya banyak. Ternak sapi buat sampingan. Oke Mas. Hobi, namanya menyalurkan hobi yang menghasilkan. Dari desa dulu kan. Nah ini nih loh, pakan peletnya. Nah itu. Dia langsung mekar sendiri ya Pak ya? Iya. Mekar. Ini pakan pelet udah berapa tahun Pak? Udah pakai cara ini? Kita menggunakan sekitar 2 tahun. Hasilnya gimana Pak? Kalau sapi-sapi kecil perkembangannya cukup cepat ya. Kalau sapi besar hasilnya ke kualitas daging. Ini kalau dagingnya gimana Pak kualitasnya? Dagingnya ya bagus, merah, lamanya sedikit. Udah di tes? Sudah berkali-kali. Nah, tahun lalu, lebaran di tahun lalu ya mereka pada kuat. Ini perawatan sapi di Gumilang pakai pakan pelet plus ampas tahu. Ini yang khusus ini Mas. Tapi yang jumbo-jumbo itu nggak pakai ampas tahu ya Pak? Yang Nggak tadi? pakai, karena itu lebih banyak ke ini karena ada sisa juga. Karena atas itu sapi saya pernah banyak. Sangat praktis loh.
Ini nggak dikasih rumput pak? Kadang ya itu tadi kalau masih ada sisa kasih, tapi nggak harus gitu loh. Ini cukup kayak gini aja nih, nggak ada tambahan lain. Nggak ada gini doang. Kayak garam itu nggak dikasih? Nggak perlu, nggak doyan. Kalau premix pakai nggak pak? Premix kadang pakai yang itu mas, kalsium blok itu aja sih saya. Cuma ini lagi habis. Jadi cukup simpel nih Lur. Kalau Iya. pakai pakan pelet aja juga sudah cukup ya pak? Iya, karena nutrisinya? juga ada kalsiumnya, ada makanannya kan. Jadi 200 ekor yang ngarit full tiap hari nih Lur. Kalau ngarit repot mas. Jadi rumputnya hanya sisa sapi perah aja. Udah habis tuh mas, udah mau habis tuh. Oke. Beda tenang ada. Saat ini lagi makan sore. Berarti nanti habis ini udah nggak dikasih makan lagi pak? Sampai Ya, malam? udah enggak. Sampai malam nggak dikasih makan? Itu pagi ketemu makan. Iya, sangat simpel. Ini habis ini tinggal tidur. Kalau makan pelet tuh dia ayam mas, sama ya. Jadi tenang dia nggak ada beli gitu. Kenyang kali ya. Kenyangnya awet gitu ya? Ya, gitu deh kalau lebih. Saya kalau orang Jawa kalau belum makan nasi kan belum kenyang gitu ya, kayak gitu ya. Ini kandang kapasitas berapa pak? Kalau dikurungin bisa sampai 30 ekor. 30 ekor. Kalau diiketin hanya 20 ekor. Ini khusus yang kecil-kecil loh ya? Iya, itu. Ini sebagian udah dikeluarkan di bawah tadi. Tapi dia full ini, kotak bersama. Mantap sekali Bang Mardi nih. Idenya terus berkembang. Insya Allah nih, kiranya para sahabat Stefan bilang Ini masih ngajarin gitu Pak, karena juga kalau kawan-kawan yang masih banyak. Saya malah sering kirim ke luar pulau sekarang. Oh, udah pernah ngirim juga? Kalimantan juga pernah. Kirim ke Kalimantan? Kalimantan, Lampung, ya, Bali, NTT. Terus mereka langsung saya kasih ke ekspedisinya. Jadi mereka langsung hubungan sendiri dengan ekspedisinya. Jadi saya jual lagi. Oke. Nomor HP Pak berapa Pak? Nomor HP? 0813 8357 8195. Alamat di mana nih? Masih sama di kawasan peternakan sapi perah Pondok Ranggon di Payung, Jakarta Timur. Oke. Kalau kawan-kawan mau join ini Pak, beli pelet di sini bisa juga Pak? Iya, hubungin aja ke saya. Nanti saya kasih nomor orang saya yang di kandang yang di gudang. Kalau sekitar Jakarta Pak, kalau minimum beli itu berapa kilo? Karena prinsipnya kami ini melayani di tempat ya, mengambil sendiri berapa pun kami layani. Silakan. Yang penting jangan mendadak aja. Karena memang untuk stokan sendiri juga kan, jadi nggak boleh habis gitu ya. Jadi minggu lah ya, kalau minggu itu minggu itu misalnya ini misalnya PO-nya adalah misalnya seminggu lah ya. Dikit-dikit kadang-kadang nggak sampai seminggu silakan. Ambil sendiri berapa boleh. Siap. Kalau berarti kalau misalnya sapi-sapi kayak gini Pak, berapa kilo nih? Ini cukup 3-4 kilo aja. Satu hari, tinggal dibagi itu ya? Iya. Jadi kira-kira isinya berapa ya? Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.